Kita sekarang mengungkit masa lalu, sekitar 1-2 tahun yang lalu. Perang antara Amerika versus Cina, tetapi arena perangnya adalah Indonesia. Selama 70 tahun, ekonomi Amerika adalah nomor 1 di dunia. Tapi, sejak 10 tahun terakhir, ekonomi Cina menyalip di tikungan tajam dengan cantik. Alkisah dimulai di tahun 1830, di mana penduduk Amerika hanya 30 juta. Tetapi, hanya dalam 80 tahun, langsung naik 3 kali lipat menjadi 90 juta penduduknya. Mengapa naiknya begitu cepat? Apakah karena angka kelahiran naik? Apakah karena angka kematian turun? Bukan, karena terjadi migrasi besar-besaran dari Eropa. Dari Jerman ada 4 juta, dari Scotland ada 3 juta, dari Italia ada 3 juta, dari Eropa Barat, Eropa Timur, dan lain sebagainya. Sangat banyak sekali. Mengapa mereka pindah? Ada apa memang di Amerika? Kita semua tahu bahwa di Eropa, di abad pertengahan, para raja, para landlord, para plutokrasi melarang rakyatnya yang di luar bangsawan untuk hebat, melarang rakyatnya untuk bergerak, melarang rakyatnya untuk kaya. Ya paling mereka hanya jadi petani, paling tinggi jadi pengawal. Maka orang-orang kreatif ini, yang orang-orang inventor, rakyat Eropa yang hebat-hebat ini, mereka ramai-ramai pindah ke Amerika. Di Amerika, siapapun, kapanpun, dimanapun, tak pandang pangkat apapun, mereka dibebaskan untuk berkarya, dibebaskan untuk melakukan inovasi. Silakan lahirkan apa saja, pedulu-duluan saja mengklaim hak paten. Kita semua tahu bahwa pada tahun 1860 sampai 1960, hanya dalam 100 tahun saja, ada ribuan penemuan di Amerika karena bebasnya mereka berkarya. Lalu di sisi Cina itu 40 tahun lalu memang masih negara miskin. Bahkan GDP-nya masih sepertiga dari GDP Indonesia. Bahkan sampai sekarang pun masih banyak mulut yang perlu dikasih makan di sana. Tapi di tahun 1980, ternyata Cina sering-sering main dengan Amerika. Memang 40 tahun lalu Cina sahabatnya Amerika, tetapi di tahun 1990, di mana Cina manut dengan bohirnya Amerika, sampai ratusan perusahaan Amerika dipindahkan ke Cina. Tapi ternyata Cina pintar. Di dalam negeri dia mainkan renminbinya. Bahkan di Cina saja yang katanya negara sosialis komunis, yang mana dipenuhi dengan aturan, dia memiliki aturan yang sebebas-bebasnya, yaitu bebas berkarya. Cina dahulu adalah imitating country, sekarang Cina innovating country. Kita bahas imitating country di sesi yang lain. Jadi bisa dibilang Cina berkhianat dengan Amerika, dan inilah geopolitik. Maka mulailah di tahun 2013 ini, Cina menyalip di tikungan dengan cantik. Perang dagang dimulai. Cina butuh energi untuk menghidupkan ekonominya, yaitu batu bara dari Australia, lalu uranium dari Mongol, dan yang paling penting dan yang paling banyak adalah minyak bumi dari Timur Tengah. Untuk semua itu, Cina perlu dolar. Australia misalnya, emang mau batu baranya dibeli oleh Cina, Cina bayar pakai yuan. Terus yuannya itu buat apa? Misalnya buat beli barang dari Jepang. Emang Jepang mau dibayar pakai yuan? Ya gak mau lah, yuannya gak laku, Jepang mintanya dolar untuk devisa mereka. Kok bisa gitu sih? Ini kesepakatan atas dasar Australia dengan Jepang atau atas dasar penguasa hegemoni dunia? Baik, kita akan bahas itu di lain waktu. Untuk Cina mendapatkan dolar, maka Cina membuat strategi yang bernama FDI, Foreign Direct Investment. FDI memang dirancang untuk mendapatkan dolar. Perdagangan Amerika dengan Cina itu tarifnya besar, maka Cina dapat dolar dari Amerika cuma sedikit. Maka Cina harus melakukan FDI di negara-negara lain termasuk Indonesia. Bagaimana cara kerja FDI? Gampang. Lobby-lobby aja pejabat negara lain agar investor Cina bisa masuk ke negerinya dan diberi karpet merah untuk investasi. Jadi gimana? Cina akhirnya berhasil diberi karpet merah untuk investasi di Indonesia dan 24 negara lainnya. Jadi Indonesia dengan Amerika tarifnya memang kecil awalnya. Memang mudah Indonesia dagang dengan Amerika. Kemudian Amerika berpikir bagaimana caranya supaya FDI ini tidak menghasilkan dolar. Untuk otak sekelas Donald Trump, gampang. Negara-negara yang ditarget Cina ini, yang ada investor Cinanya ini, diubah negaranya menjadi negara maju. Jika negaranya berstatus maju, maka tarif dagang dengan Amerika menjadi besar. Jadi Cina gak dapat dolar jadinya. Begitu juga dibalas lagi oleh Cina, dan di counter lagi oleh Amerika dan lain sebagainya. Seperti itulah perang dagang. Indonesia dapat apa? Ya dapat dampaknya. Apalagi arenanya di Indonesia. Lalu ada lagi cara untuk mendapatkan dolar ala Cina. Gini, carikan presidensil, kata pemerintahan Cina pada intelijen negaranya. Presidensil adalah orang yang dekat dengan presiden, orang yang bisa mempengaruhi presiden. Lalu ketika dapat presidensil, Cina bilang padanya, kamu bikin proyek yang lama balik modalnya,
tetapi ada streaming of income, kayak bandara, pelabuhan, jalan tol, dan lain sebagainya. Kalau ditanya sama presidensial uangnya ada, kamu kerja aja. Lalu setuju. Setelah itu, kata Cina, nih uangnya ada di bank Cina. Oh gak bisa, jadi Cina harus kirim ke negeri yang ditarget. Kirim 100% material belum jadi, kirim SDM dan kirim uang. Begitu jadi jalan tol, pelabuhan, bandara, dan lain sebagainya, tagih dolar. Inilah yang dinamakan dengan Silk Road Cina. Dan ini adalah debt trap atau jebakan hutang. Sri Lanka kena, Afrika Selatan kena, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Indonesia kena gak? Sahabat bisa jawab sendiri. Tapi kita tidak bahas itu. Kita bahas, oke, itu sudah terjadi. Tapi ke depan bagaimana? Dalam masa pandemi inilah kesempatan Indonesia untuk berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Kadang saya iri ya dengan negara lain seperti Singapura, Jepang, Korea, dan lain sebagainya. Mereka kok gak kena dampak perang dagang Amerika-Cina ya? Ya karena mereka sudah punya grand plan untuk mengcounternya. Kuncinya adalah tidak menggunakan lantai dansa yang dibuat oleh negara lain. Kalau Indonesia, mengapa Indonesia masih harus ikut menggunakan lantai dansa negara lain sih? Mengapa harus ikut GBA negara lain? Garis besar haluan negara yang dibuat oleh negara lain. Mengapa harus ikut IMF sih? Mengapa harus ikut obor Cina? Mengapa Indonesia harus ikut Belt Road Initiative sih? Kalau Indonesia punya kedaulatan, artinya kita bisa memilih untuk menggunakan lantai dansa siapa. Jadi kalau ada pejabat yang mengatakan Indonesia bisa krisis karena masalah perang dagang Amerika-Cina, artinya kita bukan negara berdaulat. Jadi bagaimana untuk berdaulat? Ingat, kita ini bukan tukang ngeluh. Kita harus tetap memberikan solusi. Jadi solusinya gimana? Tonton video selanjutnya. Selamat menyaksikan.